Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk pada Al-Qaidatur Rabi'atu wal Isruna. Kaidah yang ke-24. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad pada kami, maka sungguh-sungguh kami akan berikan hidayah mereka untuk sampai di atas jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Kata penulis, hadhil qaidatu ja'at fi khitami suratil Ankabut wallati iftatahat biqauli ta'ala. Kaidah ini datang pada penutupan surat Al-Ankabut. Yang surat Al-Ankabut itu dibuka dengan ucapan Allah alif lam mim. Ahasiban nasu ayutsraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan mengucapkan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Orang kalau mendakwa iman pasti akan mendapatkan ujian. Walaqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Untuk Allah Subhanahu wa taala ketahui orang-orang yang jujur keimanannya, dan Allah sungguh-sungguh akan ketahui orang-orang yang dusta. Mukmin pasti diuji. Ujian membuktikan kejujuran atau kebohongan. Ini awal dari surat Al-Ankabut. Kemudian waqa'i khitama suratil Al-Ankabut bihadil qaidah Qur'aniyah. Maka seakan-akan tutupan surat Al-Ankabut. Jadi waqa'anna khitama suratil Ankabut dengan kaidah Quran ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, ini seakan-akan sebagai jawabun anita sauli alladzi qad yatrahuhul mu'min wa huwa yaqra'u sadra suratil Al-Ankabut. Sebagai jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang mereka saling bertanya, yang orang mukmin lemparkan di awal. Orang yang beriman pasti mendapatkan ujian. Jawabannya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallati tuqarriru haqiqatan syar'iyatan wa sunnatan ilahiyatan. Yang menetapkan tentang hakikat syar'i, sunnah ilahi. Sunnah ilahi. Orang yang jamaah yang hormati mendapatkan ujian, ya, kemudian dia menempuh jalan Allah ikhlas, ya, nanti mereka yang akan diberikan jalan keluar. Makanya ditetapkan hakikat syar'i sunnah ilahi fi tariqid dakwah ilallah ta'ala, dalam jalan dakwah kepada Allah, ya. Wadhalika soal mal mahraju min tilkal fitan. Apa sih solusi dari fitnah itu? Jalan keluar dari fitnah itu?
allati hadatsatna anha awala suratil Al-Ankabut. Yang berbicara kepada kita tentangnya di awal surat Al-Ankabut. Kembali tadi, orang iman pasti mendapatkan ujian. Orang-orang sebelum kita itu juga mendapatkan ujian. Solusi jalan keluarnya apa? Solusi jalan keluarnya, jawabannya adalah fi akhiri surah, di akhir surat. Fi hadil qaidatil qur'aniyatil muhkamati, dalam kaidah Quran yang muhkamat, yang jelas. Jalan keluar dari fitnah, jahadu fina. Jahadu fina. Satu jihad, yang kedua ikhlas. Ya, dia mau berjihad, memerangi dirinya supaya mau taat. Ya, fala budda minal jihad bimaknahul am. Satu keharusan untuk berjihad dengan makna umum. Kalau jihad makna umum, memerangi diri, memerangi syaitan, memerangi munafik, memerangi orang kafir. Itu jihad dalam makna umum. Memerangi diri, dipaksa untuk taat. Dipaksa untuk melaksanakan ketaatan. Memerangi syaitan. Senjata syaitan dalam memerangi anak Adam itu dengan dua, syahwat dan subuhat. Tamengnya adalah dengan sabar dan keyakinan. Melawan orang munafik dengan dalil. Melawan orang kafir dengan senjata. Jihad dalam makna umum. Kalau pengen seseorang selamat, diberikan jalil keluar mintil kalfitan, la buddha minal jihad bimaknahul am. Yang pertama. Yang kedua, la buddha minal ikhlas. Butuh keikhlasan. Butuh keikhlasan. Indaha ta'til hidayah wa yatahaqqaqu taufiqu biidnillah. Maka di sisinya hidayah akan datang. Kemudian di sisinya akan terterapkan taufik. Akan dicapai taufik. Allah akan memberikan taufik dengan izinnya. Syaratnya dua tadi. Jihad, yang kedua ikhlas. Ini sisi pendalilan. Jadi kaidah ini di akhir surat, kemudian berkaitan dengan awal surat. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu, wala budda likulli man arada ayasluka tariqan an yutasawwara su'ubatihi liyakuna ala bayinatin min amrihi. Satu keharusan bagi setiap orang yang menginginkan menempuh satu jalan untuk digambarkan rintangan kesulitan. Ini setiap orang yang menginginkan menempuh satu jalan. Jalan ketaatan. Pikir. Kamu mau iman? Iya. Sudah gambarkan. Kalau orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian. Kamu pengen berpegang dengan sunnah? Iya. Tergambarkan. Nanti kalau mau berpegang dengan sunnah, itu seperti kalqabidi alal jamr. Megang bara api. Yen mbok culne mati, kalau kamu pegang panas. Jamaah hormati, kalau seseorang menempuh satu jalan tergambar yang seperti itu, nanti dia akan persiapkan. Nanti dia akan persiapkan. Kayak orang naik gunung misalkan. Dia sudah tergambar di gunung itu nanti capek, dingin. Kalau sudah tergambar seperti itu, apalagi ini musim hujan, cuaca ekstrim. Sebelum berangkat sudah persiapan. Nggo jaket, Mas. Jaketnya yang tembus, ya, yang tidak tembus. Nanti bawa mantol. Urusan-urusan dunia saja, kalau seseorang pengen menempuh satu jalan, tergambar kesulitannya, nanti dia akan tempuh jalan itu dengan berhasil. Kayak orang mau nikah, kalau nikah itu gambaran cuma seneng tok itu. Begitu rong sasi kaget. Wah, bayangannya pasangan itu sudah seperti bidadari surga. Wah, pokoknya nanti disuruh manut. Wah, ini pokoknya bareng sebulan 2 bulan
watak aslinya ketok. Nanti berantakan itu. Berantakan. Makanya nanti setiap satu urusan yang ingin ditempuh ada resiko. Dipertimbangkan resiko. Jangan hanya mempertimbangkan keberhasilan. Jalan berhasil. Ya ini resikonya ini. Resikonya ini. Nanti akan ada cara-cara untuk jalan keluar dari resiko yang dihadapi. Kembali, saudara yang saya hormati, siapa yang ingin menempuh satu jalan, satu keharusan untuk tergambar resiko kesulitan. Ya. Sehingga nanti dia di atas bayina min amrihi. Kejelasan dalam urusannya. Wa hakadha huwa tariqud da'wati ilallah. Demikian itu pula termasuk jalan kepada dakwah. Jalan dakwah kepada Allah itu juga digambarkan. Digambarkan. Falam walan yakuna mahfrusan bil wurudi warayahin. Karena jalan dakwah itu tidak dan tidak akan dihamparkan bunga-bunga kemudian angin yang semilir. Bukan jalannya itu jalan yang mulus, penuh dengan bunga, kemudian anginnya sepoi-sepoi. Wah, enak tenan itu. Bukan seperti itu. Bal huwa tariqut ta'abin fihi Adam. Wa nahin li ajli Nuh. Bahkan itu satu jalan yang Nabi Adam itu merasakan capek penat. Kemudian yang dirasakan nah itu ya, jadi wa tariqu ta'abin wa nahin, ada ratapan berat yang karenanya Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabiullah Nuh alaihissalam itu bukan sehari dua hari dalam dakwah. 950 tahun. Dakwahnya itu bukan hanya seminggu pisan. Terus jamaahnya melumpuk, wah penak. Ya, kalau kita kan dakwah itu wis nanti sana sampaikan. Wis teko kabeh melumpuk. Nabi Nuh enggak. Parani satu rumah-rumah. Kemudian diseru siang malam. Enggak ada yang mau ikut itu. Jalan yang penuh dengan resiko. Rumiya finnar al-Khalil. Wa nahali ajli Nuh wa rumiya finnaril Khalil. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan dalam api. Kemudian udja'u liddabi Ismail. Dibaringkan untuk disembelih Nabi Ismail alaihissalam. Wa bi Yusufa bisamanin bahsin. Nabi Yusuf dijual dengan harga murah. Wala bisa visi jeni bit asinina. Kemudian tinggal di penjara itu sekian tahun. Nah, ini tergambar dulu. Jadi kalau orang pengen menempuh jalan dakwah, oh ini gambarannya. Kalau orang saya pengen menjadi mukmin, sudah gambarkan dulu. Orang yang beriman pasti Allah akan kasih ujian. Kalau enggak kaget. Ya, saya pernah cerita ada orang dulu sebelum ngaji, sebelum ke masjid, uripe penak. Ya, kemudian dinasihati, mbok eling akhirat, ya. Akhirnya sadar, sholat, ke masjid, ya, semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Ternyata tantangan ujian datang silih berganti. Pernah itu moro nangis, Mas. Saya ora kuat itu. Lah ngopo? Saya itu dulu sebelum ke masjid, jadi bekas-bekas masa lalunya itu masih ada. Jadi kalau misalnya ngau katok itu rada dawa, nanti kalau katok itu disingkap, batiane itu masih ketok. Batian bukan batian apa itu templean, bukan, asli. Di kakinya itu. Nanti kalau tangannya gini gitu, mungkin kelihatan. Iya. Dia sampaikan begitu saya berusaha untuk tobat nih kok masalah itu datang silih berganti. Itu nanti untuk membuktikan kamu tobatnya jujur atau dusta. Yang saya pernah kasih contoh. Ada seorang dulu jualan sate kiri, ruame luar biasa. Begitu dinasihati, mbok ojo dodol sate kiri, haram. Ya. Kemudian dia
Wis yo ngono dodol sate kambing, ora payu itu. Sate kere, ora payu. Itu membuktikan keimanan nanti. Kalau kondisinya seperti itu kemudian dia goncang, ya wis lah. Tuku wedhus, gembel ora payu, ganti wedhus balap. Balik neh itu. Balik neh. Saudara yang saya hormati, setiap orang yang mendakwa iman pasti tergambar. Bukan jalan yang mulus ditaburi bunga-bunga, anginnya semilir, bukan. Li'annal imana laisa kalimatan tuqalu innama huwa haqiqatan datu takalifi. Sesungguhnya iman itu bukan kata yang diucapkan, tapi hakikat yang memiliki konsekuensi. Kamu iman, ya ada konsekuensi keimanan. Ya sama, saya pengen menempuh jalan sunnah, jalan Rasulullah SAW. Aduh loh, ingat, nanti kalau kamu berpegang dengan sunnah, seperti menggenggam bara api. Kamu lepas mati, kamu genggam panas. Saudara yang saya hormati, itu keimanan seperti itu. Wa amanatun datu a'ba. Amanah yang itu memiliki beban. Amanah. Wa jihadun yahtadu ila sabrin. Jihad yang membutuhkan kesabaran. Wa juhdun yahtaju ila ihtimalin. Kemudian kesungguhan yang membutuhkan kepada kuat menahan beban. Kuat menahan beban. Fala yakfi ayyaqulan nasu amanna. Tidak cukup seseorang hanya berucap kami iman. Belum cukup. Wahum la yutrakuna lihadi dakwah. Mereka tidak ditinggalkan dengan pengakuan ini. Enggak. Hatta yuta'arradhu lil fitnah fayasbutu 'alaiha fayahruju minha safiyah anasiruhum khalisah qulubihim. Ya, sehingga nanti dia akan terkena, dihadapkan kepada fitnah, apakah dia kokoh di atasnya? Kemudian keluar darinya, kokoh di atasnya. Kemudian keluar darinya dalam kondisi safiyata anasirihim. Anggota mereka dalam kondisi murni bersih. Khalisata qulubihim. Hatinya menjadi tulus bagus. Itu ujian. Walaupun memang sekali lagi namanya ujian itu bukan perkara yang ringan. Sampai penulis kasih contoh. Kama taftinun narud dahaba. Litussola bainahu wa bainal anasiri rahisah al-aliqati bihi. Sebagaimana api menguji emas. Emas itu harus dipanaskan. Nanti akan terpisah. Anggota yang tidak ada nilai yang menempel padanya nanti menjadi hilang. Nanti menjadi hilang. Tapi panas itu. Coba kalau emas dimasukin nggon es batu, masukkan pada air es. Sing nempel tambah kelet. Ya, tapi kalau dengan dipanaskan, nanti kotoran yang menempel pada emas itu akan terlepas. Ini pokok kalimat secara bahasa. Walahu dilalatuhu wadilluhu wa ija'uhu. Maka untuknya ada penunjukan, ada naungan, ada isyarat. Wa kadzalika tasna'ul fitnatu bil qulub. Seperti itulah fitnah melakukan kepada hati-hati. Hati seseorang ketika dapat ujian, itu nanti akan membuktikan. Orang iman itu kalau nggak diuji, belum kelihatan kok. Makanya ada ayat. Ya, ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas ujung. Nih, kalau kondisinya senang, itma'an nabi. Tenang. Salatnya sregep, omongan itu apik, baca Qur'an luar biasa, salat duha rutin. Pas kondisinya enak. Tapi begitu datang ujian, coba delok. Kalau masih menjaga sholat 5 waktu, masih menjaga dzikir, baca Quran, sholat duha, amalan-amalan masih tetap berlanjut, berhasil. Tapi kalau dapat ujian, inqalaba ala wajhihi, kembali ke belakang menjadi kufur, nggak berhasil. Nggak berhasil. Dan ujian itu sekali lagi
Dimisalkan seperti api bagi emas, panas. Ujian itu panas. Orang diuji sakit, nggak sabar, wah, hawane panas, jak ngomong nesu. Orang diuji kekurangan ekonomi, wah panas kabeh. Omonganmu nyelkit-nyelkit ngono ya. Nah, itu karena ujian berat kok. Saudara yang saya hormati, ini kandungan daripada ayat. Faya man nasabat nafsaka lidakwah. Wahai orang yang menancapkan dirinya untuk dakwah, itu pun juga begitu. Ya, nasabta nafsaka lidakwah. Wa aqamta nafsaka maqamar rusuli ad-du'atil hudati. Kemudian kamu tancapkan dirimu kedudukan para rasul yang berdakwah memberikan hidayah, tahammala kulama yulakika minal mihan biqalbin sabit. Maka tanggung semua yang kau jumpai dari ujian itu dengan hati yang kokoh. Kemudian tetap bergairah, tetap memiliki semangat, ketenangan, kesabaran. Karena kalau seorang sudah menancapkan diri, sudah saya khidmat untuk dakwah. Nggak usah sekup besar. Ngurusi TPA itu. Ngulang TPA misalkan. Itu membutuhkan hati yang kokoh, memiliki semangat, memiliki kesabaran. Fala tuzzi'annaka al-kurubu. Jangan sampai kesedihan menjadikan dirimu goncang. Walaupun berat. Sekali lagi berat. Saya ada seorang ikhwan yang dia tinggal di satu kampung. Orang katakan kampungnya kampung merah. Saya tanya kepada orang-orang itu daerah kono. Tenan itu. Itu daerah abang katanya. Daerah yang merah. Ya. Sampai dia rintis bisa membeli tanah. Dapat donasi beli tanah, bangun masjid. Bangun masjid. Tapi awal-awal dia rintis, usaha dia di sana jalan. Ketika usaha jalan, ya lancar lah. Lah setelah pandemi kemarin, wah sepi nyenyet. Sampai akhirnya dia bingung. Sampai dia urusan-urusan pokok keseharian, pokok itu kan mangan, biaya sekolah, itu wis kepontal-pontal. Sempat curhat, omahku kene arep tak dol, pindah nggon liya. Rumah saya di sini mau tak jual, mau pindah tempat yang lain. Coba, jangan hormati, kadang goncangan-goncangan yang seperti itu ujian. Yang membutuhkan kekokohan, semangat, gairah, kemudian kesabaran. Padahal kalau misalkan betul, omah didol dengan pertimbangan nanti iso tukok ning nggon liya, sing luwih murah, sisanya untuk modal usaha. Mungkin secara pertimbangan mudah-mudahan jalan. Tapi masjidnya biasa ngurusi. Ditinggal. Sementara masih dalam proses ngerintis. Dalam proses ini berat itu. Berat. Makanya kata Syekh, kalau orang sudah menancapkan diri untuk hal yang seperti itu, persiapkan diri kita kokoh. Memiliki gairah, memiliki kesabaran. Iya. Jangan sampai kesedihan itu menggoncang, menggoyahkan. Fa innaha murabiyatur rijal. Karena ujian itu merupakan pendidikan bagi para laki-laki. Laki-laki, kalau bahasanya orang, menyukai tantangan. Ya. Nah kalau tantangan-tantangan digoleki dhewe, itu mungkin seneng. Ngopo? Munggah gunung. Ngopo? Renang ning laut, renang ning penggingi opo? Enggak menantang. Ya, misalkan. Ya, renang ning Bengawan Solo misalkan. Itu kan dia sendiri yang nyari. Jamaah hormati, kalau tantangan itu dia cari, beda dengan tantangan itu yang tidak diharapkan. Tapi ketahuilah, ujian yang seperti itu pendidikan para laki-laki, muhaddibatul akhlak, pendidikan akhlak, mukawinatun nufus, yang merangkai jiwa, ujian jiwa, itu dengan adanya sekali lagi resiko-resiko. Resiko-resiko. Kemarin ada pengusaha yang cerita. Pengusaha itu kata dia, ini urusan dunia ya. Itu harus kuat hatinya. Ya, dihapusi wong. Ya, dicolong wong. Ini tetap jungkir balik
dia tetap kokoh. Walaupun orang memandang dia itu ketika sudah berhasil. Wah, bos, sukses bos. Lalu orang ngerasa ke zaman saya jungkir balik itu kayak apa? Saudara yang saya hormati, tapi lihat, nanti menjadikan akhlaknya terasah, jiwanya terasah, kemudian sifat kelaki-lakian, lanang tenan itu. Itu nanti akan nampak. Itu nanti akan nampak. Ya, saya teringat ketika masih bujangan, cah nom yang randang rabi, orang randang dewasa katanya. Kenapa? Lah nggak punya masalah? Kan nggak punya masalah. Tapi kalau sudah nikah, nanti orang katakan saiki pikirannya meletik. Karena dia harus berpikir bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Sama, kalau anak senantiasa dimanja orang tua, nggak akan bisa mandiri. Kita bisa lari itu, prosesnya banyak itu. Latihan ngadeg, geblak. Begitu setapak, dua tapak, geletak. Tapi akhirnya lari dengan cepat, lancar. Ada proses. Kalau orang hanya melihat, saya ini melayunya biantar tenan. Ya kamu nggak lihat prosesnya kok. Prosesnya itu berdarah-darah. Semua urusan duniawi saja seperti itu. Kita lihat orang jago gelut di ring itu. Kuampleng pisan klenger itu. Itu jangan dikira kuwi latihannya gorong dino loh. Jadi ada teori pukulan begitu langsung diterapke, terus langsung maju ke ring nguampleng musuhnya pisan klenger itu. Wah, tahun-tahunan itu. Tahun-tahunan. Walaupun yang dipandang cuman plek. Saudaraku yang saya hormati, ini dalam urusan kebaikan apalagi. Wa inna rajulan lan tu'rikhu al-hawadis. Sesungguhnya laki-laki itu tidak luluh dengan kejadian-kejadian. Tidak luluh dengan kejadian-kejadian. Justru kejadian itu memberikan pelajaran kepada dia. Memberikan pelajaran kepada dirinya. Kalau orang takut dapat rintangan, jangan harap akan berhasil. Jangan harap akan berhasil. Jangankan urusan berkaitan agama, dunia saja. Kalau saya kasih tahu banyak itu. Ada orang beli mobil sampai sekarang raiso nyetir. Sudah tahun-tahunan. Loh kenapa Pak? Saya latihan itu pisan, itu warna nabrak. Habis itu kapok. Nggak berhasil itu. Tapi kalau jadi penyemangat, mosok raiso. Ya, nanti malah berhasil. Tapi lihat prosesnya. Ada saudara yang saya hormati kejadian-kejadian yang harus dia taklukkan. Yang harus ya dia taklukkan. Lah kalau nggak berani memulai, bagaimana mungkin akan sampai? Bagaimana mungkin akan sampai? Iya. Kalau bahasa yang kelihatan romantis, itu nggak akan sampai kepada tujuan kalau nggak dikayuh. Kalau nggak dikayuh. Jamaah hormati, walam tujarib hul balaya layakun rojulun. Layakun rojulan islah waladaian khalqi ilahak. Maka tidak mungkin seseorang itu ketika ujian-ujian, ya, itu tidak menimpa dirinya, nggak mungkin dia menjadi laki-laki yang bisa memperbaiki. Seorang yang berdakwah kepada makhluk, kepada kebenaran, kalau nggak ada ujian nggak bisa. Makanya fawatin nafsa ala tahammulil makruh. Persiapkan dirimu untuk menanggung perkara yang tidak disukai. Ya tadi siap-siap. Tadi siap-siap. Saya kalau mejang manten terakhir kemarin mejang di Al-Irsyad. Saya ingat ucapan ulama. Menikah itu, kehidupan berumah tangga itu bukan seperti, ya kan mahlige rumah tangga. Seperti naik kapal di lautan. Naik kapal itu kadang anginnya sepoi-sepoi, ombaknya tenang, angin bertiup sesuai dengan tujuan. Seneng orang. Seneng, Masya Allah. Tapi namanya naik kapal, ada kalanya ombaknya besar. Kemudian petir menyambar-nyambar, hujan deras. Iya, terkadang juga nggak tahu arah. Itu namanya kehidupan.
Kalau orang seperti itu, nanti dia akan persiapan. Makanya nasihatnya Syekh, fawatin nafsa ala tahammulil makruh. Persiapkan jiwa untuk menanggung perkara yang tidak disukai. Wabdal kullama tastati'u min kuwatin wa malin. Curahkan apa yang kamu mampu dari kekuatan dan harta. Yahdikallahu tariqan rusda. Nanti Allah akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini dalam urusan keimanan, urusan ketakwaan, urusan dakwah, urusan ketaatan. Itu siap-siap. Tanggung resiko, curahkan apa yang dimampui, masuk padanya menuntut ilmu. Para ulama salaf itu ingatkan, kalau seorang penuntut ilmu itu, curahkan apa yang kamu miliki, yu'tika ba'dahu. Ilmu akan datang kepadamu sebagian. Nanti Allah kasih hidayah ke jalan yang lurus, kemudian wa yuslih bika jama'atin bal umama. Allah akan perbaiki dengan perantaraanmu kelompok-kelompok, bahkan umat-umat. Ini kalau jalan dakwah. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, wa ida tabayyanat silatu hadil qaidah qur'ani al-madhkurati fi akhir suratil Ankabut. Kalau jelas hubungan kaidah Quran yang disebutkan di akhir surat Al-Ankabut dengan awal surat, fa inna dilalati hadil qaidati fi midani dakwati kabiratun mutasiatun jidan. Maka sesungguhnya penunjukan kaidah ini di medan dakwah itu sangat besar, sangat luas. Wahiyya tadullu biwuduhin ala anna man ramal hidayata wa taufiqa wa huwa yasiru fi tariqid dakwah. Maka ini menunjukkan dengan gamblang, siapa yang pengen hidayah, taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, maka dia tempuh jalan dakwah. Fal yuhaqqiq dainikal aslaini al-kabiraini alladaini dalat alaihi mahadil qaidah. Maka terapkan dua pokok yang besar ini. Yang keduanya itu ditunjukkan dalam kaidah walladzina jahadu fina. Satu jihad, yang kedua fina, keikhlasan. Pokok yang pertama badlul juhdi wal mujahadati fil wusuli ilal ghirdi alladzi yansudul insanu fi tariqihi ilallah azza wa jalla. Mencurahkan kesungguhan apa yang dimiliki untuk sampai kepada tujuan yang dicari oleh manusia dalam jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas. Ini kalau seorang pengen berhasil. Yang kedua ikhlas. Fina. Ya, falaisa jihaduhum min ajli nusrati dat wala jama'atin ala hisabi ukhra walaisa min ajli lu'aatin minad dunya. Jadi jihad mereka itu bukan karena menolong dat, jamaah, pertimbangan-pertimbangan yang lain, bukan karena gemerlap dunia, au rahabi wara'il kursi, mengejar kedudukan. Jadi menginginkan lari dari belakang kursi, menginginkan sesuatu yang dibalik jabatan atau kedudukan. Bal huwa jihadun fi datillah, itu hanya jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan sampai. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Insyaallah selanjutnya nanti kita lanjut pada penjelasan beliau. Jadi kesimpulannya, orang mukmin pasti diuji. Orang mukmin pasti diuji. Jalan selamat dari ujian dua. Jihad tadi disebutkan bimaknahul am, dengan makna yang umum. Yang keduanya fina, keikhlasan. Nanti akan dapat jalan keluar dari semua macam fitnah. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.